Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, agen-agen sekalian. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukses dan salam bahagia buat seluruh kawan-kawan di seluruh pelosok penjuru dunia dimanapun kalian berada, khususnya tanah air tercinta Nusantara Indonesia. Salam satu hobi, salam generasi milenial, pecinta kelengkeng, santero jagat raya Nusantara Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Terima kasih sudah berkenan mampir di channel UBRM2B, usaha bekawan rakat mufakat membawa berkat. Di kesempatan kali ini kurang lebihnya 10-15 menitan lah. Kalau kelewatan ya sekitar 20 menitan lah durasi edisi nge-review. Kita akan membagikan sebuah video, tepatnya kegiatan vlog kami ini tentang kegiatan dan rutinitas serta aktivitas nyambi kami di waktu luang ya kawan, tepatnya di sore hari ini ya kawan. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada rekan-rekan seperjuangan tanaman berbatang keras, khususnya tanaman tahunan. Hari ini kami mau membahas lagi tentang tamu teristimewa ya kawan, yang sudah rela datang jauh-jauh melakukan perjalanan dinasnya dari luar daerah, luar provinsi Kalimantan Selatan. Mari kita sapa kawan-kawan, dan ini dia, siapa lagi kalau bukan kelengkeng. Intinya ke dunia hijau lengkeng lagi ya kawan, paket edisi kembali ke pengaturan awal lah. Baik kawan, di sini kami ingin memaparkan atau lebih tepatnya sharing santai lah sedikit tentang pengalaman PO atau DO, tepatnya PO sih, pre-order kami lagi yang berkaitan tentang jenis pesanan kelengkeng. Alhamdulillah setelah menempuh jarak lumayan jauh, jaraknya kurang lebih mirip seperti bibit pertama ya kawan, yang sudah kita reviewkan dan kita datangkan. Kawan-kawan bisa lihat di video sebelumnya ya kawan, nanti saya tautkan linknya di video ini. Salah satu bibit dari brandnya Telaga Nursery, bibit kelengkeng itu super, gelaran market beliau, tepatnya jenisan New Crystal yang tipikal berdaun 10-an lah setangkainya ya kawan. Kali ini di hari ini kita kedatangan tamu lagi ya kawan, sebanyak 3 jenis kelengkeng, khususnya brand yang menurut kami cukup unik lah ya kawannya, yakni brandnya Mas Adi Raja Lengkeng, tepatnya Green Garden ya kawan. Jenis yang terpesan oleh kitanya adalah jenis NK dan itu ya kawan. Kemarin itu ceritanya maunya tim kita UBRM2B pesan 5 jenis varian, karena kendala stok yang kosong, akhirnya kita cuma dapat sampling di 2 jenisan pada resi pengiriman pertama, dan 1 jenis tambahan di resi pengiriman yang kedua. Setelah melalui kontek-kontekan antara Mas Faisal dengan tim marketingnya Adi Raja Lengkeng di Green Garden tentang stok bibit jenis apa aja yang ada di beliau, akhirnya cuman ready di 2 varian aja ya kawannya, yakni Itoh dan Inka. Dan kita tanyakan sekolinya berapa muatan barangnya pada resi pengiriman pertama. Jikalau kemarin ceritanya stok jenis PP dan KL, si Puangpet dan Kinglong itu ada ya kawan, niatan hati mau order di 20-an batang Puangpet dan 20-an batang lagi varian Kinglong ya kawan. Namun apa daya, belum ketemu momen yang pas, akhirnya kita hanya ambil sekoli saja, yang mana isi dalam sekolinya versi beliau ini dipackingkan sekitar 10 batangan. Dengan demikian kita hanya lirik sedikit tanaman kelengkeng, yakni di 5 orderan batang itu dan 5 batangan lagi NK, karena kita stok NK sudah lumayan banyak, jadi kita pesan sedikit aja NK-nya dan jenis itohnya, karena tujuan utama kami nge-narget di kelengkeng Kinglong dan Puangpet. Akhirnya untuk membuktikan dan ngecek ombak lapangan, ceritanya sedikit lah berapa cepat jalur ekspedisi dan yang ditempuh dari Jawa Tengah ke Kalsel dengan angkutan ekspedisi JNT Kargo ya kawan, yang langsung sampai rumah. Ternyata ekspedisi JNT Kargo terbilang cukup cepat ya, 5 harian sudah nyampe ya kawan.
Akhirnya kita tombok lagi paket kiriman kedua, resi pengiriman JNT edisi bibit varian nambah full tank lah di 10 NK, 5 itoh dan 5-nya lagi stok BQ. Total bibit terdatangkan 30 batang ya kawan, dengan 2 kali tunggangan resi pengiriman oleh brandnya Grand Garden Adi Raja Lengkeng. Akhirnya singkat ceritanya ya kawan, kesimpulan kami ini bibit beliau Mas Adi Raja Lengkeng juga mirip lah, menempuh jarak hampir sama ya kawan, yakni sekitaran kurang lebih 1422 km lah, dan waktu tempuh kurang lebih juga sama di 44 jam atau 1 hari 20 jam perjalanannya, hampir memakan waktu 2 hari jalur darat beserta lautnya ya kawan. Ini jika dicek jalur Google Map-nya, tapi syukur alhamdulillah kelengkeng ini bisa selamat dengan kondisi baik dan sehat, aman dari kematian baik itu kering, layu maupun daun rontok. Sekarang ini bibit sedang kita kondisikan agar bisa penyesuaian ya kawan. Selama 3-7 hari ke depan lah, ini lengkeng akan kita rawat bersama tim, yang mana perlu kita siram dan kita teduhkan di bawah pohon rindang sejuk dan dihindarkan dari paparan matahari langsung ya kawannya. Dan perlu kawan-kawan perhatikan, mana yang polybagnya kurang tanah kita isi ulang ya kawan. Semisalnya di waktu perjalanan dan bongkar ini barang ada yang pecah polybagnya, atau pengurangan media tanam lah di waktu kirim ke lokasi luar pulau Jawa ke kita. Yang dengan perlakuan khusus seperti ini, pasca kedatangan bibit di lokasi masing-masing kawan, misalnya kawan pesan online, seyogyanya agar ini bibit bisa menerima suhu iklim dan cuaca di lingkungan kita ya kawan. Sedikit kita bahaskan mengenai biaya ya kawan, supaya kawan-kawan yang masih ragu belanja via online, insya Allah toko beliau ini amanah aja, walau sebagian ada yang bilang bahwa beliau ini kurang responsibel lah. Mungkin tebakan kami ya kawan, semoga nggak salah. Itulah personal branding beliau, kurang melayani tipe sapaan yang seperti si hai si hoe atau sekedar hai hai. Kalau bisa dengan beliau ini langsung isi peluru, dor, tembak sasarannya dan finalkan isi muatannya. Maunya pesanan berapa? Ya, paket kirim minimal sekali langsung jadi. Langsung beli tanpa basa-basi, dar dir dor, closing lah dengan cepat. Kalau kita menilik tipe pemasaran beliau ini sedikit bergaya barbar lah, menurut kami. Jangan takut kawan belanja sama beliau, nyatanya toh barang ini kita juga selamat sampai tujuan. Oh ya kawan, pada resi pengiriman pertama melalui rekening bersama, sumber yang ketitip di rekeningnya Mas Faisal Apandi ya, terbayarkan senilai 949.000 kurang Rp1.000, 950.000. Di ujungnya kemarin kita dapat nomor 132. Rincian biaya yang kita gelontorkan kemarin itu untuk 5 itu senilai 275.000 dan NK 5 batang menelan biaya 375.000. Tambahan biaya palet 25.000, ditambah lagi ongkir biaya kirim paket JNT Kargo Jawa Tengah ke Kalimantan Selatan. Sekalinya kita dikenakan biaya 324.000-an kemarin itu. Ditambah lagi kode unik kita. Tebakan saya kayaknya kita orang ke 132 yang masuk di daftar beliau belanja via online. Karena 2 kali transfer kita dapat angka yang sama ujungnya. Sehingga total biaya yang dibayarkan pada resip pesanan barang yang pertama ini senilai 949.000 sekian-sekian lah nilainya untuk 10 batang pohon kelengkeng 2 varian NK dan itu. Selanjutnya di resi pengiriman barang kedua, biaya tertelan yang keluar untuk paket 10 NK dan 5 itu serta 5 BQ-nya total 20 batang yang diorder ngebudget senilai 1.975.000, ujungnya masih di 132 ya kawan. Sehingga total batang yang mendarat di kampung halaman kita sebanyak 30 batang dengan bervarian 15 batang NK, 10 batang itoh dan 5 batang BQ. Catatan tambahan,
jika personal brand kita dipinta nih untuk menjalur alias menjual lagi bibit ini, maka ini bibit akan kita jual kembali di harga kisaran rentang 175.000 hingga 200.000 ya kawan sebatangnya. Ini beban atas jasa kami yang bolak-balik urusan ini barang, karantina ini barang, perawatan pasca kedatangan ini barang. Intinya sepadan lah kawan, harga jasa yang kami gelontorkan dengan risiko yang kami pegangkan. Tidak semua orang berani belanja via online, apalagi edisi warga sekitarku ya kawan. Oke, jadi harapan kami, varietas yang kami hadirkan ini adalah bibit pilihan terunggul di kelasnya ya kawan, dengan tiga varian ini ya kawan, yang kita review dari brandnya ARL GG, maksud saya brandnya Adi Raja Lengkeng Green Garden, yang rencananya akan lanjut kita T3 kan, tabur tanam tuai. Yang pertama kita ulaskan kembali ke literasiannya ya kawan, yang rencana kita akan bumi hijaukan kelengkengnya NK alias New Crystal. Sebutan lain dari kelengkeng ini bisa juga disebut dengan kelengkeng Kateki atau Kristal 2. Dilihat dari bentuk fisik klorofilnya, NK ini kalau nggak salah memiliki dua bentuk, yakni yang berdaun lurus dan yang satunya lagi berdaun agak keriting ya kawan. Nanti kita lihat sama-sama ya kawan, ada nggak ngikut termuat di bibit yang kita datangkan ini. Yang kedua yang tidak kalah saing, kelengkeng yang cukup legendaris ya kawan, yang mana sebelum kehadiran NK, beliau ini sudah terlebih dahulu bertengger dan menancapkan kukunya di tanah bumi Nusantara tercinta ini. Siapa yang nggak kenal dia, si kelengkeng Ituh G1 B4S. Saya beri gelar titel sarjana begitu ya kawan. Maksudnya ini Ituh generasi pertama, G1 itu maksudnya generasi ke-1 atau pertama, dan maksudnya B4S itu yang maksudnya berdaun 4 lembar persisinya atau 8 helaian daun dalam satu tangkai. Ketiga, kelengkeng yang digadang-gadang satu malai tangkainya menurut tuturan Mas Adi Raja Lengkeng, bunga buahnya bisa sampai 1 meteran bahkan lebih, yakni yang sering dikenal dengan singkatan kelengkeng BQ atau diperpanjang dengan sebutan best quality atau quality lah. Penulisan quality-nya pakai bahasa gaul ya kawan, pakai QIEW ya kawan ya, seperti nulis istimewa ke istilah istimewer yang dikaitkan ekuivalen lah ceritanya. Ada saja ya kawan cerita uniknya kelengkeng BQ ini. Lanjut ya kawan, yang keempat yang kita masih ingin tunggu ketersediaannya, yakni kelengkeng Kinglong ya kawan. Semoga bisa ready di Green Garden agar bisa kami order dan pesan di kemudian hari lah. Dan yang kelima terakhir yang juga masih kita tunggu-tunggu kehadiran dinasnya adalah kelengkeng Puangpet, si jagoan barunya negara Gajah Putih, Thailand punya ya kawan. Menurut info yang saya gali, meskipun notabene pendatang baru, namun kelengkeng Puangpet ini katanya menyimpan banyak keistimewaan. Maka dari itu, apakah akan selaras, serasi, dan sehati di tanah Tabalong Kalsel kami ini? Perlu kita lakukan pembuktian, walaupun kedepannya memakan waktu yang lumayan. Ini agar para rekan, terkhususnya warga saya yang nantinya ingin mencontoh, bisa lihat punya kami ini dulu. Apakah akan maksimal atau sebaliknya kawan? Nantinya juga riset. Apakah akan maksimal atau sebaliknya kawan? Nantinya juga riset dilanjut dengan praktek, dan bila hasil uji lapangan basicnya teruji gagal, ya sudah, inilah trial and errornya tanaman versi kami. Setidaknya tidak patut kawan contoh dan tiru, serta bisa menghemat waktu buat kawan-kawan tanpa harus pembuktian sendirilah. Cukup simak dan ikuti channel kami aja lah. Makanya mahalnya sebuah ilmu itu ialah didapat dari pengalaman ya kawan. Sebaik-baiknya guru adalah pengalaman ya kawan. Artinya kawan-kawan kalau belajar, janganlah hanya belajar yang kita sukai saja dari kisah dan cerita-cerita keberhasilan suksesnya seseorang saja ya kawan. Padahal belajar dari ketidakkeberhasilan pun itu jauh lebih paten ya kawan. Karena
belajar dari trial and errornya atau gagalnya kegiatan tindak tanduk atas pengalaman orang terdahulu dari master-master yang sudah melakukan praktek lapangan maupun pada kawan yang sudah menjalani itu usahanya di masing-masing alur ceritanya. Kawan-kawan bisa melangkah agar tak jatuh di lubang yang sama dengan kawan-kawan yang sudah mempraktekkan ilmunya. Artinya kawan-kawan bisa petik dan simpan berapa waktu yang kawan bisa hemat, berapa ongkos budget yang bisa kawan sisit atau kawan hemat juga tanpa harus mulai dan mempraktekannya sendiri dalam kelas mandiri di sebuah kehidupan kawan-kawan. Cukup simak, amati, dan perbaiki hasil dari trial errornya riset usaha kawan-kawan kita terdahulu yang sudah berani menguji. Makanya patut kita acungi jempol buat kawan yang berani ambil tindakan mencoba jauh-jauh hari bertanam semua jenis tanaman keras, baik itu durian, alpukat, blik saputi, mame, semisalnya lagi ada jeruk nipis lah, jengkol, petai, manggis, mangga, duku, dan yang lainnya. Yang terkhusus lagi kawan-kawan yang sudah bertanaman ini kelengkeng. Sengaja kami pilih bibit ini atas pertimbangan saran dan masukan teman-teman di UBRM 2B karena ini merupakan varietas terunggul di kelasnya. Konsep ini hanya rujukan kami aja ya kawan, guna nge-review kedepannya bagaimana jika kelengkeng ini kami tanam dan kami kembangkan di desa lahan tanah kami ini, tanah buminya Sarabakawa, Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Di sisi lain yang sudah kami sebutkan tadi merupakan bahan dasar untuk kami mencari lebih awal trial and error ataupun salah satu cara kami ke depannya untuk mendapat ilmu dasar lah tentang pengetahuan berbudidaya jika kami kondisikan tanam 5 jenis kelengkeng ini di lahan yang sudah kami siapkan nanti. Khususnya kebun mitra bisnis kita, kebunnya Mas Faisal Apandi, setelah melalui perbincangan yang panjang lebar lah ceritanya hingga akhirnya ketemu titik terang kesepakatan bersama tim UBRM 2B, maka kami finalnya memilih kelengkeng Kinglong yang bergelar Rajanya si Mata Naga yang kami kulik-kulik ceritanya di lini media layar kaca, maksudnya HP ya kawan. Hasil penelusuran yang kami peroleh bahwa ini Kinglong berasal dari Cina Selatan kalau nggak salah ya kawan, tetapi ada juga yang menyebutnya dari dataran Burma, Myanmar ya kawan. Lalu cerita si Puang Pet yang berasal dari negara Thailand yang masih termasuk keluarga jenis puang, yang turunan sebelumnya adalah Puang Rai dan Puang Tong. Selanjutnya kelengkeng Itoh merupakan salah satu jenis atau varietas kelengkeng yang berhasil dikembangkan di Indonesia, yang mana ceritanya lengkeng Itoh merupakan jenis kelengkeng unggulan yang dihasilkan dari penyambungan jenis lengkeng Diamond Ripper dengan lengkeng asal Thailand ya kawan. Terakhir kelengkeng Katiki atau NK, kita mengulas kembali ya kawan bahwa kelengkeng Katiki ini merupakan varietas lengkeng yang dilepas Kementerian Pertanian tahun 2016. Lengkeng ini berasal dari pohon induk tunggalnya Pit milik Samlawi yang berada di Dukuh Katiki, Desa Kebun Rejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lengkeng ini sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan New Crystal atau NK, dan setelah dilepas secara komersil diberi nama Kateki sesuai asal pitnya tadi ya kawan, pohon induk tunggal Desa Kateki. Begitu referensi yang kami gali dari berbagai sumber ya kawan. Kedepannya harapan kami, value atau nilai yang bisa didapat dengan berinvestasi tanaman kelengkeng ini yang bakal kita petik di 3-5 tahun 3-5 tahun ke depan ya kawan. Bayangan sementara yang menjadi cita-cita yang masih kekeh kita idamkan dan harapkan, serta angan-angan kami bersama tim dalam planning ataupun rencana selanjutnya dengan cerita inputnya tanam ini kelengkeng kualitas super, kita bisa hadirkan outputnya yang diharapkan di 70% dari populasi tanam kita akan kita fokuskan ke petik buah dan jual buah secara luas di pasar-pasar, baik secara daring, online maupun secara konvensional, dengan menggait warga yang ingin jadi marketing jalur tangan pertama dari kita.
Dan output satunya lagi di kota 30%-nya dari populasi tanaman akan kita jadikan 2 produkan hasilannya. Pertama, produksi indukan buat entres, atasan, seedling, kelengkeng atau mata tunas, baik untuk okulasi atau sisipan maupun sambung pucuk alias kegiatan grafting ya kawan. Dan yang kedua, outputnya lagi kami jadikan produksian bibit sistem cangkok kelengkeng. Kalau ada rezeki lebih dan di pertengahan jalan, taruhlah 10 atau 15 tahun ke depan, target kita terpenuhi, tabur tanam tuanya di tanaman mencapai di 500 pohon pokok lah. Proyek kedepannya kita akan melebarkan sayap kalau masih prospek dan berkelanjutan. Bagaimana perhitungan BOP, HPP, omset, serta profitnya masih menggiurkan apa tidak. Semisalnya dan misal aja ada seorang berjiwa investor, berlevelkan pembisnis yang ingin melimpahkan rezekinya alias ingin join bareng lah ceritanya dengan tim UBRM 2B. Pintu kami selalu terbuka lebar bagi kawan-kawan yang berlevel pembisnis tersebut dan bermental pengusaha, bertitel investor. Insya Allah akan kami konsepkan proyek kelengkeng ini ke rencana agrowisata petik buah kelengkeng langsung di kebunnya ya kawan. Ingat kawan, ini misal dan berandai-andai saja. Siapa tahu di kepala kawan-kawan terlintas ide yang sama dengan kami ini dan bisa lebih duluan dari kami mengeksekusinya. Kami doakan semoga terkabul ya kawan. Amin. Intinya balik lagi, ini hanya cita-cita kami. Semua ini tak luput atas seizin yang kuasa. Jika sampai di titiknya sesuai rencana ya alhamdulillah. Jika tak sampai dengan apa yang kita rencanakan, setidaknya ya wasyukurilah lah. Setidaknya kami sudah mencoba belajar, berlatih, praktek dan berproses dalam uji layak lapangan usaha. Mengulang dan diulang-ulangnya aktivitas yang sama. Dengan demikian apa-apa saja makna yang kami bisa dapat dan apa yang bisa kami bagikan dari berbudidaya tanaman kelengkeng ini. Oke, sedikit kutipan kata-kata motivasi buat kita semua hari ini. Belajarlah jadi orang yang sadis ya kawan. Artinya sabar, disiplin. Sa itu sabar, dis itu disiplin. Jadi singkatan sadis itu ialah sabar dan disiplin. Karena sabar itu ilmu tingkat tinggi kawan. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, sekolahnya pun seumur hidup ya kawan. Oh ya kawan-kawan, sedikit menerangkan agar tak jadi kerancuan, bibit ini semulanya mau deal or deal melalui Mas Febrian Firmansah, brandnya pembibitan Bagus Jaya Bibit. Dan pada akhirnya dengan berat hati semuanya harus kita cancel karena situasi dan kondisi yang kurang mendukung. Di satu sisi kita kejar waktu tanam, mengingat jeda waktu sudah hampir memakan waktu 2 bulan. Dari yang kita gadang-gadang finish 1 bulanan, bibit datang akhirnya lebih dari 2 bulan, tak kunjung ada kepastian. Kita paham aja kalau jalur ekspedisi truk tidak selalu lewat lintas rute Kalsel Kaltim, khususnya jalur Tabalong Balikpapan Samarinda. Seingat kami, awal ngechat yang dilakukan Mas Faisal dengan Mas Febri adalah kisaran tanggal 13 bulan 10 tahun 2022. Di Kaling panggilan kembali lagi saling kontak di tanggal 17 bulan 11. Lalu lanjut di tanggal 30 bulan 11 22. Kita tunggu hingga tanggal 1 bulan 12. Mengingat terakhir chat kita masih di kondisi centang 1 kemarin tuh, akhirnya kita bersama tim bersepakat untuk meng-cancel dulu pesanan bibit dengan Mas Febri. Halo Mas Febri, hatur nuhun sudah sabar melayani kami meski hingga sampai ke titik deal or dealnya, karena kita mulainya dengan cara yang baik dan kita akhiri juga dengan pola yang baik. Kita dari Bumi Sarabakawa Tanjung Tabalong, Kalsel, mohon maaf sebelumnya. Siapa tahu di lain kesempatan dan di lain waktu ada jodohnya di kemudian hari, walaupun suara berisik kawan, walaupun itu bukan kami, setidaknya rute yang sama di area race kami. Setidaknya saran aja Mas buat kebaikan bersama, selalu kasih kabar di rentang 2 minggu sekali. Bilangin kepada pelanggan agar sabar di menunggu.
bilang aja belum ada truk ke arah kami, jadi belum bisa dimuat barangnya. Itu akan membuat kami yang order ini lebih legowo Mas menerima beritanya. Meski mengalami kedelayan atau ketertundaan dari jadwal semestinya. Jika kita selalu dikontak per minggunya, itu akan membuat kitanya lebih tenang. Kita masih menjunjung tenggang rasa dan toleransi jika si pembeli dikasih info di setiap momennya. Kita sangat paham karena beberapa faktor loss lapangan yang tidak bisa diprediksi ya Mas. Salah satunya kondisi cuaca, curah hujan tinggi dan angin kencang di lokasi pembibitan Mas Febri, yang mana juga faktor cuaca ini bisa mempengaruhi jadwal penyeberangan kapal yang berangkat pada jam dan waktu semestinya, akhirnya mengalami keterlambatan. Prinsip berbisnis ala kami dan juga untuk menjaga kenyamanan pelanggan kami yang sering kita genyangkan kepada para tim marketing dan lapangan. Sesulit-sulitnya mencari uang, masih sulit mencari kepercayaan orang, karena dengan kepercayaan kita akan bisa saling mendatangkan keberkahan, salah satunya pundi-pundi ke rupiah. Cukup sekian video kita kali ini ya kawan. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Ikuti terus ya kawan channel kami di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat walau hanya sebatas angan. Siapa tahu ada di antara kawan yang memiliki mimpi sedemikian rupanya. Mari kita doakan bersama, mudahan bisa terwujud dan tembus mimpi kawan itu, bisa melewati awan hingga bisa mencengkram langit. See you and thank you kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sit together, it's so beautiful, you and me.